Oke baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya di hari ini dan hari esok ya teman-teman. Nah hari ini kita panen lagi, ini di hari kedua ya teman-teman, kita panen lagi ya. Ini hari ini kita siang juga baru mulainya karena posisi pagi selalu di sini hujan terus setiap hari ya teman-teman. Tidak ada hari tanpa nggak hujan ya. Memang cuacanya lagi musim kali hujan, tapi memang bagus sih buat sawit kalau banyak hujan. Oke ya teman-teman, saya lihat banyak di kolom komentar yang bertanya berapa upah panen, upah langsir, upah muat, upah bongkar di pabrik. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah upah panen ya teman-teman. Kalau upah panen di tempat saya adalah 250 per tonasenya ya, 1 tonnya 250.000 ya. Nah itu dia. Nah untuk upah langsir sendiri biasanya kalau jarak darinya jauh ya teman-teman, atau lokasinya sulit, biasanya 1 tonnya 50.000 ya, 50.000 sampai 100.000 tergantung jauhnya. Nah kalau untuk saya ini tidak kena upah langsir ya teman-teman. Nah kalau untuk upah muatnya sendiri di sini ya teman-teman, untuk upah muat mobil dari tergantung jarak juga ya teman-teman, tergantung jarak dan lokasinya sulit atau enggak. Nah kalau untuk standar tempat saya ini adalah 200.000 ya teman-teman, karena memang posisinya dekat pabrik. Nah kalau untuk jaraknya jauh dari pabrik yaitu 250.000 ya per tonasenya, per 1 tonnya 250.000. Nah kalau yang lokasinya sangat jauh sekali dan posisinya tidak bisa bawa banyak ya teman-teman, harus melangsir ke jalan raya atau jalan umum atau jalan besar yang bagus jalannya ya teman-teman. Untuk itu dipatok adalah 350.000 ya teman-teman, 350.000 per tonasenya, itu sudah dengan ngelangsir. Nah jika yang lokasinya sulit ya teman-teman, untuk lokasi yang sulit hanya bisa ditempuh dengan mobil double atau 4x4, yaitu 1 tonnya untuk upah langsirnya sendiri ya ini teman-teman, upah langsir sendiri, belum lagi untuk mengantarnya ke pabrik ya. Kalau kemarin itu Pak Le saya, dia di lokasinya di rawa-rawa sangat sulit sekali untuk ditempuh, untuk mobil double sekalipun truk sekalipun double pun itu sangat sulit ya. Double khusus itu 500.000 1 tonnya, jaraknya kira-kira 5 kilo ya, untuk melasir ke jalan umum, untuk jalan bagusnya, jalan besarnya ya teman-temannya, itu 500.000 per 1 ton AC-nya menggunakan 4x4 ya, atau mobil double dan sejenisnya ya. Nah makanya kemarin dia langsung beli mobil sendiri ya, mobil double sendiri. Harga mobil double sendiri kemarin tuh dia beli adalah 135 juta ya, belum nambah modifikasinya lagi karena memang lokasinya sangat sulit kalau tidak dimodifikasi ya. Untuk mobil double sendiri yang kemarin dia beli sejenis mobil Mitsubishi Triton ya. Nah kalau untuk Helen di sini harganya 135 juta ya untuk mobil double jenis Helen. Biasanya yang digunakan di tempat saya ini adalah 2 jenis mobil aja ya, yaitu Helen, Strada Triton atau Hilux sekalian ya, atau L300 modifikasi. Nah kalau untuk L300 modifikasi ini sekarang untuk modifikasinya adalah 90 juta ya. Kalau yang sudah jadi plus mobilnya yang second ya, harganya ya sama aja 180-an ya, sekitar itu yang sudah modifikasi. Nah ada juga yang menggunakan mobil jenis engkel ya, itu engkel double dan engkel biasa. Biasanya kalau untuk lokasi berat yaitu engkel double ya, mobil engkel double, tapi jarang yang punya di sini. Yang kebanyakan menggunakan Helen sama Strada Triton ya, yang double atau yang single kabin ya kata-kata. Karena memang lokasinya ya, ada sebagian lokasinya cukup parah ya. Kalau untuk saya ini sendiri lokasi muatnya ya, untuk mobil pickup gini aja mampu, tapi harus memperbaiki karena kita untuk muat buah ini bergabung masih dengan mobil truk ya. Memang mobil truk ini kalau kita bergabung menggunakan pickup ini harus ya mesti sabar-sabar ya teman-teman, dan bawahnya nggak bisa terlalu banyak karena di bawah habislah terpapas, di bawahnya nyangkut semua ya teman. Nah ini kita ret-retan, kita hari ini target ret-retan dapat 3 ret ya teman-teman, 3 ret 6 ton lah masuk, itu 6 ton lebih. Biasanya saya bawa ke pabrik ini 2 ton ya, 2 tonan memang segitu mampunya, itu pun maksa ya teman, karena lokasinya juga parah ya teman. Memang lokasi untuk jalur ini
kata-kata keluarga saya sendiri, ada juga yang orang lain, makanya kadang susah diajak kerja sama itu kadang-kadang yang punya lahan sawit lebih luas ya teman-teman. Biasanya ya modelnya kalau untuk uang tuh, kalau yang orang kaya ini malah lebih pelit daripada kita yang miskin ini ya, kalau saya lihat. Soalnya untuk beli material batu untuk buat jalan aja mikir-mikir betul gitu, kayak berat betul, padahal hasil dari kebunnya sendiri melebihi daripada 80 ton ya setiap bulannya itu masuknya, dan menggunakan mobil truk. Dan kita menggunakan pick up ini ya paling masuknya ya paling untuk periode ini mungkin saya cuma dapat di sini untuk lokasi sini paling 12 tonan aja ya teman-teman. Paling banyak itu sudah 12 tonan karena satu bulannya, satu bulan loh 12 ton ya teman, untuk satu bulannya, karena ini memang panennya sebulan sekali, tidak bisa panen per 2 minggu sekali sekarang ya teman-teman. Kalau kemarin masih bisa ya, sekarang nggak bisa karena kekurangan anggota ya teman. Untuk anggota panennya sedikit ya, kurang, nggak sesuai dengan luas lahannya yang ada ya. Mungkin kalau mungkin nambah anggota 2 atau 3 orang mungkin mampu. Untuk menambah ini paling dapat memang sehari untuk orang berenam ini paling dapat ya sekitar 6 ton 7 ton lah ya teman-teman. Kenapa? Karena kita kelamaan, karena dalam anggota 6 orang ini ada 2 pemungut berondal dan 4 orang untuk 3 orang untuk menurunkan buah ya teman-teman. Jadi 1 orang untuk ngelangsir. Jadinya memang ya untuk mungut berondol ini memang parah ya teman, karena sebulan sekali mungut berondolnya lebih banyak. Nah ini teman-teman bisa lihat dari tadi ini berondol semua. Tapi alhamdulillah memang kalau dipungut berondolnya seperti ini untuk tonasinya sendiri masuk ya teman-teman. Enggak, ibaratnya enggak terlalu rugi lah kita. Kalau berondolnya enggak diambil, wah rugi sekali teman-teman, karena memang jadi rumput juga tumbuh di bawah, enggak jadi duit ya. Kalau ini semua jadi duit, jadinya kita ya lumayan semangat lah untuk mengantar buah, ngelihat buahnya kalau dipungut berondolnya. Memang kalau posisi sahabat kemarin memang nggak bisa dipungut ya teman-teman, makanya kita keburu cepat-cepat nyemprotnya. Padahal cuaca wah tidak sangat bagus cuaca di sini teman-teman, parah sekali untuk cuacanya sendiri ya. Di tempat saya ini hujan terus, jarang ada panasnya. Hujannya itu, nah kalau hujannya malam sih nggak masalah ya teman-teman. Ini hujannya kata-kata ya hujan pagi ya, biasanya pagi, habis itu dilanjut lagi hujan lagi pada jam 12 siang, itu sekitar jam 1 dia hujan lagi. Jadinya untuk nyemprotnya sendiri rada susah ya teman-teman. Nah rada sulit gitu, nah jadi nggak bisa fokus kita untuk nyemprot. Biasanya untuk lahan 3 hektar itu paling lama itu kalau nyemprot pagi aja loh, nggak siap pagi aja dapatnya 1 tandon aja, biasanya paling 2 minggu ya atau seminggu sudah selesai ya untuk lahan 3 hektar ya teman-teman. Biasanya sana 1 hektar itu, lahan 1 hektar itu biasanya aku sendiri untuk nyemprot itu kira-kira ya 2 harian aja 1 hektar itu sudah santai sekali teman-teman. Kerjanya sangat santai sekali kalau menggunakan mesin seperti saya ini. Nah ini kita muat, kita tambah banyak sekali, ini harus bawa 2 ton lebih ya teman-teman, karena buahnya kalau kita nanggung, kena ada satu lokasi atau daerah jalan yang ada tanjakannya sulit ya teman-teman. Kalau sering kita naik turun lama-lama terkikis, semakin licin ya teman-teman. Nah ini makanya kita usahakan untuk 6 ton ini harus kita 6 ton 7 ton ini harus kita bawa ya 3 kali aja ya, maksimalnya 3 kali aja kita mondar-mandir. Kalau kita sering, wah ini posisinya ini masih hujan rintik-rintik teman-teman, posisi jalan masih basah, basah tidak kering. Kalau jalannya kering sih enak aja ya teman-teman, gak terlalu beban rasanya untuk mengerit buah ini. Kalau posisi licin ini waduh beban sekali teman-teman. Memang posisi panen di sini selalu hujan dari dulu ya teman, jarang kalau sisi kering, jadinya ya begitulah. Kalau dulu masih ngeritnya menggunakan truk, wih sangat PR sekali ya teman-teman, sangat beresiko. Sekarang saya menggunakan mobil sendiri, jadinya sudah saya batu semua, jadinya aman aja untuk lokasi saya sendiri. Oke ya baik teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.